Terpidana kasus Vina Cirebon lakukan serangan balik ke polisi, Rudiana jadi target. Usai Pegi Setiawan bebas dari penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, kini para terpidana kasus yang sama berencana lakukan serangan balik ke polisi. Bahkan, Ibtu Rudiana, yang merupakan ayah Eki, disebut sebagai target dari rencana para terpidana tersebut. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon itu, Pegi Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dinyatakan bebas lantaran gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Ibtu Rudiana yang juga perwira polisi itu akan dilaporkan oleh tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon ke Barreskrim Polri. Wiwi Marianti, kuasa hukum terpidana kasus Vina, menjelaskan, pihaknya akan melaporkan Ibtu Rudiana soal dugaan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap para terpidana yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kami sudah melaporkan Pasren, Ketua RT, dan AF. Mungkin yang sekarang ini Rudiana akan dilaporkan, kata dia saat mendampingi keluarga menjenguk terpidana di Rutan Kebonwaru, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Wiwi menyatakan, 4 kliennya yang kini divonis seumur hidup yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil mengaku mendapatkan penyiksaan. Berdasarkan cerita 4 terpidana, kata dia, mereka disiksa oleh Ibtu Rudiana saat diperiksa di Polres Cirebon Kota 8 tahun lalu. Mereka menyampaikan Rudiana menyiksa mereka. Anak-anak ini, Supriyanto, Hadi Saputra, Eko Sandi, dan Rivaldi, babak belur, ujarnya. Pihaknya berencana akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Mabes Polri pada Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 besok. Besok ke Barreskrim Polri melaporkan Rudiana karena pernyataan dari anak-anak terpidana kasus Vina, ungkapnya. Ibtu Rudiana mendadak hilang. Keberadaan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, kini tak diketahui keberadaannya. Ibtu Rudiana tak bisa ditemui pasca viral kasus Vina hingga bebasnya Pegi Setiawan. Bahkan anak buahnya sendiri saja tidak mengetahui keberadaan Ibtu Rudiana. Sebagai informasi, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban tewas dalam kasus Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Saat ini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Dalam pencarian, anak buah Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan pun tak mengetahui. Dari pagi belum datang, kata petugas Polsek Kapetakan seperti dikutip dari Tiffany News. Ia menduga Ibtu Rudiana tidak ke kantor karena ada kegiatan di Polres Cirebon. Ada kegiatan di Polres. Barangkali, katanya, menurutnya jika memang tidak ada kegiatan di Polres Cirebon, Ibtu Rudiana pasti datang ke Polsek Kapetakan. Kalau gak ada kegiatan di Polres ya kesini, katanya. Sementara itu hasil penelusuran, Ibtu Rudiana tinggal daerah Kelurahan Sutawinangan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Pantauan tribunnews.bogor.com, rumah Ibtu Rudiana berpagar coklat dengan lis putih. Namun sayang beberapa kali diketuk tak ada satu orang pun yang keluar dari rumah Ibtu Rudiana. Iya betul itu rumahnya, kata tetangga. Menurut tetangga, sejak kasus Vina Cirebon heboh Ibtu Rudiana sudah tak pernah terlihat lagi. Semenjak kejadian itu tutup aja gak pernah keluar, katanya, padahal biasanya, Ibtu Rudiana rajin melakukan sosialisasi dengan tetangga sekitarnya. Biasanya sih sering jalan-jalan, sholat Jumat biasanya, kata tetangga. Menurutnya Ibtu Rudiana memang sudah lama tinggal di rumah tersebut. Udah lama banget ya, istrinya orang sini, katanya. Anak buah Ibtu Rudiana diam-diam amankan CCTV kasus Vina Cirebon. Anak buah Ibtu Rudiana diduga merupakan teman dekat AF. Hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat AF dan Dede bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman AF itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon. Buser unit narkoba, dia kan sering minum es atau kopi di saya. Memang saya tahu karena dia gak jauh dari Jalan Saladara, Majasem,
Orang-orang juga pada kenal, kata Sauri dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat Aep bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik Aep. Dia cuci motor ke Aep, terus pulang bawa motor Aep, nanti kalau udah selesai dianterin ke sana, diambil motornya Aep, tutur Sauri. Menurutnya, Aep dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Udah deket, udah langganan, kata dia. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum Aep digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Sebelum kejadian digerebek sama Pak RW dan RT Pasren, sudah dekat anggota polisi itu dengan Aep, ujarnya. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Aep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Waktu penangkapan anggota itu ikut menangkap, saya tahu, kata dia. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Waktu penangkapan saya dari warung tahu, saya deketin saya samperin mobil polisi. Saya tanya dia, Pak ada apa? Udah diem aja be, kata dia, tutur Sauri lagi. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Nama depannya G, kata Sauri. Saat itu, kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kahfi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana, dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kahfi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11 usai para terpidana ditangkap. Vi kamu laporan gak sama bapak kamu kalau anak-anak itu dibawa? Diam aja Pak gak jawab, kata Sauri. Kemudian menurut dia, Kahfi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Setelah itu beres, dibawalah Kahfi sama motor anak-anak. Malamnya balik si Kahfi itu, jelasnya. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kahfi tidak ikut diamankan. Kenapa Saka Tatal dibawa umur di bawah, tapi kenapa Kahfi yang gak dibawa? Padahal dia lebih gede, kata Sauri heran. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara Aep, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan. Pertanyaan saya kenapa Kahfi gak dibawa, kata dia. Apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Diam aja, duduk aja, santai aja, gak ada wajah resah atau panik, tandasnya. Sementara itu, dikutip dari putusan Mahkamah Agung, Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Gugun Gumilar juga rupanya merupakan anak buah Ibtu Rudiana yang mengecek CCTV. Bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka, tulis putusan tersebut. Namun belum dipastikan apakah anggota polisi berinisial G yang disampaikan Sauri merupakan Gugun Gumilar atau bukan. Aep sebelum Idul Adha ziarah ke makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Dijodohkan dengan eks tersangka kasus Vina, Jihan pasrah ikut mau bapaknya. Sosok wanita yang dijodohkan dengan Peggy Setiawan, eks tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, merespons soal perjodohan tersebut. Melalui ayahnya, Coki, wanita yang diketahui bernama Jihan, 23, itu mengaku pasrah, dan nurut dengan kemauan ayahnya untuk menikah dengan eks tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon itu, Peggy Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dinyatakan bebas lantaran gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Tak hanya itu, Coki pun melihat ada kesamaan antara dirinya dengan Peggy Setiawan. Kata Jihan apa yang terbaik menurut bapaknya, menurut dia baik. Selera anak saya tuh maunya kayak bapaknya, ujar Coki. Coki meyakini jika mereka menikah, maka hidupnya tak akan sengsara.
Kalau saya sih lebih ke pembuktian sih, insya Allah kalau pergi sama anak saya, hidupnya enggak sengsara. Kebetulan, kurang lebih seperti saya ada di diri Pegi, yang mungkin kalau soal ibadahnya lebih tekunan dia, saya kurang tekun saya jujur aja ibadahnya masih kurang. Intinya saling support, kata Choky. Sang anak pun telah tampil ke publik dan menunjukkan bahwa dirinya siap menjadi istri Pegi Setiawan. Saat Jihan sedang siaran TikTok, banyak warganet yang memuji paras cantik wajahnya. Tak sedikit yang menyebut Jihan mirip dengan penyanyi Lesti Kejora. Iya banyak yang bilang aku mirip Lesti, tapi cantikan Lesti. Aku ngefans sama Lesti tahu, sampai aku ke tempat syutingnya dia terus minta foto. Aku foto deh sama Lesti, bebernya. Emang suaraku kayak anak kecil bukan karena aku anak kecil. Aku udah umur 23. Mamaku Pemalang, ayahku Cilacap Majenang. Ujar Jihan menjawab pertanyaan netizen di TikTok. Tak peduli disebut pansos. Sebelumnya, Pegi Setiawan tersipu malu ketika ada perempuan cantik yang ingin dijodohkan untuknya. Kuli bangunan yang menjadi korban salah tangkap Polda Jawa Barat itu nasibnya perlahan membaik. Usai bebas dari penjara, Pegi Setiawan mendapat banyak hadiah, termasuk sepeda motor yang diberi Bos Durian. Terbaru, Pegi Setiawan yang mengaku jomblo tengah didekati perempuan hijab berparas cantik bernama Jihan, 23. Bukan isapan jempol semata, bahkan ayah kandung Jihan yang menjodohkannya. Choky Mahesa bersimpati terhadap perjuangan Pegi untuk bebas. Melihat hal itu, Choky merelakan anaknya untuk dipinang Pegi Setiawan sebagai pendamping hidupnya. Choky nampaknya tak main-main. Dia pun tak mendengarkan nada sumbang yang terlontar. Saya gak peduli, orang bilang settingan dan bilang pansos. Intinya niat tulus bukan serta-merta kalau saya yang mau cari yang berduit banyak. Tapi buat apa kalau orangnya tidak baik, tidak tulus, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari Comal TV. Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Ketika saya memilih Pegi artinya konsekuensi saya sudah pikirkan matang-matang. Kalau jodoh semua dipermudah untuk dipertemukannya, sambungnya. Choky juga menegaskan jika apa yang dilakukannya bukan untuk mencari sensasi. Tujuan saya menjodohkan Pegi dan anak saya bukan untuk ketenaran dan bukan untuk sensasi, bebernya. Sementara itu, Choky tegas melarang Pegi Setiawan aktif di media sosial jika telah menikahi Jihan. Bukan tanpa alasan, sebab Choky tak menyukai drama media sosial. Kalau nanti Pegi Setiawan jadi menikah dengan anak saya bakal larang, tidak boleh terlalu dalam bermain media sosial. Kasarnya jadi artis. Saya tidak suka, tegasnya. Pegi mengaku masih lajang. Hal itu diketahui ketika berbincang dengan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril di YouTube Diskursus.net. Ngomong-ngomong Mas Robi, panggilan Pegi, pacarnya ada berapa? Sampai harus pakai nama keren gitu? Tanya Reza. Alhamdulillah enggak dapat. Balas Pegi yang diikuti dengan gelak tawa para tamu di YouTube tersebut. Pegi lantas bercerita belum berpacaran karena mengaku sedang fokus membantu keluarga dan membenahi diri. Karena saya fokusnya buat keluarga dulu. Saya enggak terlalu fokus sama cewek. Saya sempat kenalan sama cewek, tapi enggak terlalu fokus karena masih punya tanggungan, tambahnya. Sosok wanita idaman Pegi terkuak, terseret kasus pembunuhan Vina Cirebon. Foto Pegi Setiawan alias Perong, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, bersama seorang wanita yang ditunjukkan polisi jadi sorotan publik. Sosok wanita yang berada di foto bersama Pegi tersebut diketahui bernama Vivi Novita. Lantas, apa hubungan Vivi Novita dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon? Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Nama Vivi Novita kini ramai jadi perbincangan setelah Polri memperlihatkan foto Pegi Setiawan bersama wanita. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, foto tersebut jadi bukti kuat keterlibatan Pegi Setiawan di kasus Vina Cirebon. Pada foto itu tampak foto muda Pegi Setiawan diapit dua wanita berkebaya. Tidak dijelaskan siapa sosok wanita di dalam foto itu dan apa hubungannya dengan kasus Vina Cirebon. Sandi Nugroho mengatakan, foto itu didapat saat penggerebekan di rumah Pegi Setiawan tahun 2016 silam.
Kemudian foto Peggy Setiawan itu diperlihatkan kepada para pelaku yang kini sudah jadi narapidana. Di dalam BAP pelaku menyebutkan ya ini Peggy Pak, ini pelakunya, kata Sandi. Namun Sandi tidak menyebutkan hubungan antara foto itu dengan pembunuhan Vina dan Eki. Imbas adanya foto bukti tersebut, netizen pun kini mulai mengeluarkan lagi foto-foto lama Peggy Setiawan. Dari foto lawas Peggy di akun Facebooknya itu, ada seorang wanita yang jadi sorotan. Wanita itu bernama Vivi Novita, dan diduga merupakan pacar Peggy Setiawan. Namun pada curhatannya beberapa tahun lalu, Peggy mengatakan kalau dirinya tidak punya pacar. Peggy Setiawan hanya sering memposting kalimat puitis yang sepertinya ditujukan untuk wanita pujaan hatinya. Wanita itu diduga adalah Vivi Novita yang fotonya banyak ditemukan bersama Peggy Setiawan. Pada postingan lawas Peggy di Facebook, tampak dirinya sering menghabiskan waktu bersama Vivi Novita dan teman-temannya yang lain. Mereka memiliki foto bersama-sama saat sedang jalan-jalan ke Curug hingga ke pantai. Pada foto yang beredar, Vivi Novita terlihat berambut panjang sedikit ikal. Ia memakai baju bunga-bunga dan jaket jeans. Sementara Peggy Setiawan memakai kaos hitam dan celana jeans dan topi motif army. Pada beberapa foto, keduanya tampak berpose berdampingan. Bahkan Vivi Novita juga memakai topi yang dikenakan oleh Peggy Setiawan. Pada foto lainnya, Vivi Novita terlihat memakai behel di giginya. Terlihat pula ada gambar mirip tato di lengan kanannya. Namun tidak diketahui apakah itu tato permanen atau tato temporer. Ada juga foto Vivi Novita memakai helm yang mirip dengan milik Eki pacar Vina. Vivi memakai helm kit berwarna hitam. Sepertinya helm itu merupakan helm milik Peggy Setiawan.